Kalau lagi makan, zikirnya bukan Allah, Allah, la ilaha illallah. Karena dia yang lagi makan, Allah, Allah. Ini nggak jadi makan. Kalbunya nyebut nama Allah, Allah. Ini nggak jadi makan lah. La ilaha illallah. Nggak bisa. Lalu apa zikir saat makan? Bal dzikru fi hadzal waqt al-intiqal min as-sabab ila al-musabbib. Wa min ru'yatin ni'mati ila al-mun'im. Zikir saat makan dari memandang sebab. Apa sebab kenyang? Nasi, makanan, apapun. Yang menyebabkan kenyang itu siapa? Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi dalam akidah Ahlussunnah Asy'ariyah, ya Syekh Al-Buti dalam Kubra Yaqiniyatnya juga menjelaskan persoalan itu. Hal yang ya, di sisi tasawuf yang dia masukkan ke dalam akidah Ahlussunnah itu, kata beliau, betapa banyak orang makan dan di saat makan itu dia syirik karena dia meyakini kenyang itu dari makanan, segar itu dari air. Itu sebabnya orang berebut air nanti. Jadi zikirnya apa saat makan? Jaga-jaga hatinya dalam waktu. Nanti Allah jaga semua waktunya. Pertama, waktu kalam, saat berbicara. Sekarang saya lagi ngomong, saya lihat ngomongnya nggak boleh putus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-alim al-mal'un, orang alim yang dikutuk. Ribuan orang nggak makan atau ratusan. Kembali haram di Madinah. Di situ ada keluarga, namanya Jabir bin Abdullah atau keluarga Jabir bin yang terakhir nanti. Apa Rasulullah berarti ada. Tapi ada sahabat yang nabung, dia nggak mikirin dirinya sendiri. Nah, ini coba perhatiin. Sahabat harusnya dia diam-diam aja tuh, diam-diam makan, nggak ketahuan sama orang. Tapi dia nggak begitu. Dia mikirin, ini orang lagi kerja, bangun parit khandak, gali. Akhirnya datang, sehingga saya Jabir bin Abdullah. Ya nanti mohon dicek Bu Lasfi. Datang utusan ke Nabi dan mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami di rumah. Jabir bin Abdullah, nggak kedengeran. Coba diarahin ya. Jabir bin Abdullah, akhirnya beliau mengatakan kami punya 10 orang. Stok itu 10 orang. Lalu Nabi menjawab apa? Oke, kita datang ke sana, tapi jangan sentuh dulu. Nah ini syarat dari Nabi. Jangan sentuh dulu nasinya, makanannya, hatta atiku, sampai aku datang ke belakang. Lalu datanglah Rasulullah, dan sahabat belum boleh masuk.
Yang boleh masuk cuma 10 orang. 10 masuk, keluar. 10 masuk, keluar. Nggak tahu udah berkali puluh. Dan nasinya, bukan nasi ya, gandumnya, makanannya, gulainya, sayurnya, masih utuh. Kira-kira makanannya dari mana? Ya, itulah lebih mulia daripada Bani Israel. Bani Israel itu vulgar, minta langsung dari langit. Ma'idatan minas sama. Itu full, bahasa kitanya norak. Bani Israel itu vulgar. Nabi nggak berani, cuma ngomong mata. Ada lemes, nggak ada makan, air cuma sedikit, kurma juga udah mau habis. Tiba-tiba, Nasrun minallah datang. Pertolongan dari Allah. Nasrullah itu siapa? Yang bernama Nasrullah itu siapa? Nasrullah itu salah satu nama dari baginda Rasulullah SAW. Ya. Berarti makanan itu siapa yang memberi sebenarnya? Allah. Rasulullah kan punya kunci surga, tinggal diambil dari surga. Tapi kan ada caranya, ada asbabnya, ada pintunya, ada syaratnya. Syaratnya mereka tidak boleh syirik. Nah, yang mudah-mudah majuan dikitnya. Sini Syakira. Sini Syakira. Oh. Bantu dan Firdaus bukain pintu ini. Dan itu akan terjadi lagi di akhir zaman. Ya. Di akhir zaman akan cuma kapan wallahu a'lam. Ya. Harus paceklik dulu. Kan mau ngerasain hidangan surga tuh, paceklik dulu. Kita nggak mau paceklik, maunya klik-klik mulu. Nggak mau yang paceklik. Makanya nggak diberi nikmat dapat ujian tuh ada. Saya pernah kecanduan ujian di sekolah. Jadi karena pengen pamer dulu, biasa keakuannya muncul. Kalau ujian kan tulisannya bahasa Arab, pertanyaan 10. Satu pertanyaan saya jawab 1 menit, tapi 2 halaman. Ada yang bisa 3 halaman. Ya 10 menit. Jadi 10 menit itu teman kita langsung pada stres. Wah, sudah selesai. Tapi ternyata saya sombong, nggak mikirin perasaan orang yang telat. Paling seneng itu diuji ujian lisan. Yang katanya itu paling ditakuti, itu paling demen kita. Ya, kalau di kelas-kelas di dunia aja ada begitu, apalagi di akhirat. Ya. Nah, dibawa ke sini aja nih, Bang. Agak ke depan aja. Beliau ini dari dulu, ini mungkin bagi beberapa orang berat dengarnya, tapi kita sudah kor-kor di situ, ya, mengenai bahwa semua thariqah ada tata cara dan kaku di situ aja, formal baku. Tapi kalau thariqah khidriyah, enggak. Dia bebas sebebasnya ruh, dia luas seluasnya qalbi. Ya, nah, Imam Ali Ar-Ramitani ini disebutkan, ya, juga dibimbing oleh Nabi Allah Khidir, ya. Anna sami'na anna tarbiyatukum khasir min al-Khadir alaihi salam, fa kaifa dhalik? Jadi muridnya nanya, wahai Tuan Guru, katanya engkau ini dibimbing Nabi Allah Khidir. Wahai Tuan Guru, katanya engkau ini dibimbing Nabi Allah Khidir. Caranya, ya, alillahi ta'ala ibadan asyiqina lahu ta'ala wal Khadir asyiqun lahum. Wah, ini yang saya dengar mereka ini khidriyah semua. Apa kata beliau? Inna lillahi subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah mempunyai ibadan asyiqin, yang merindukan Allah Ta'ala. Khidir. Yang dirindukan siapa? Allah. Wal Khadiru asyiqun lahum. Di saat orang rindu kepada Allah, di saat orang tidak menyekutukan Allah lahir dan batinnya, maka di saat itulah Nabi Khidir merindukan dia. Gitu. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan rasa rindu ini kepada Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi semua thariqah, di Naqsyabandi, di Qadiri, di Syazili, semuanya
Semua mursyid-mursyid itu sampai di makom itu, makom dibimbing Sayyidina Khadir. Ya, makanya kita deklarasikan sebelum-sebelumnya, ya, umumkan bahwa tarekat kita lebur dalam manhaj itu. Kita tetap silakan, tapi manhajnya harus manhaj Khidiriyah. Karena manhaj Khidiriyah itulah al-manhaj al-Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi, kalau ada orang bertanya, semua nabi itu dapat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi-nabi itu masuk kepada al-manhaj al-Muhammadi. Nabi Musa masuk manhaj al-Muhammadi ketika diajar Nabi Khidir. Selevel Nabi Musa aja masih berguru. Masa kita yang bukan apa-apa nggak mau berguru? Masa kita mencukupkan dengan torikot-torikot yang kaku? Lalu torikot itu mesti diperbaharui. Jika jalan di depan rumah kita diperbaharui per 6 bulan, maka torikot rohani mesti diperbaharui setiap beberapa bulan. Zikirnya boleh sama, yang diperbaharui itu keilmuannya, kemakrifatannya. Ya. Nah inilah tentang beliau, dan beliau ini mengajarkan zikir dua, zikir jahar dan zikir khafi. Jahar keras, khafi lembut. Ya. Jadi Naqsyabandi itu tidak hanya lembut, juga ada yang kerasnya. Lalu ketika beliau memahami hadis, laqinu mautakum syahadata an la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang mauta. Mauta ini sudah mati, sedang menghadapi kematian, atau akan mati. Orang yang sedang menghadapi kematian disebut muhtadar, orang yang hadir malaikat maut kepadanya. Nah, saya mau tanya, ada yang tahu kapan mati? Berarti kematian bisa setelah ini, bisa nanti. Berarti setiap kita muhtadar. Kata Imam Ali Ramitani. Maka beliau mengatakan, wa kullu nafasin, fa kullu nafasi nafsin. Ya. Setiap nafasnya jiwa, inda sufiyah, fahiya fi hukmil muhtadar. Dihukumi muhtadar. Ya. Nah, terakhir sebelum kita pindah, ada dua kalam. Ya. Ja'al Khadir alaihissalam indal khaja bil-khadir, faja'u khaja biqarsain min khubz sya'ir من بيته فلم يأكله الخضر عليه السلام فقال الخواجة لما لا تأكل فإنه حلال فقال الخضر نعم ولكن العاجن عجنه على غير الطهارة فلا يجوز لنا أكله. Ini nggak perlu diterjemahin ya. Yang bagi, yang satu lagi, yang bagi an ya'mal wa ya'taqida annahu lam ya'mal wa yara nafsahu muqsiran fil amal wa yastanifahu min al-awwal. Kalau beramal, kalau bertugas, kalau ada kerjaan, ada jasa, dimanapun, di majelis, di masyarakat, di kantor, di tempat bekerja, di mana lagi, di pesantren, di organisasi, dimanapun. Kalau saya nih, dalam dunia taklim, tarbiyah, thariqah, yang bagi ayya'mal, wa ya'taqid annahu lam ya'mal. Mestilah seseorang rajin berkarya, tapi tidak merasa karya itu miliknya. Ya. Wa yara nafsahu muqsiran fil amal, selalu menganggap dirinya tidak sempurna di sisi Allah dan berharap Allah lah yang menyempurnakan. Nah, sehingga nggak muncul nanti orang ngurusin masjid, terus dia nggak jadi pengurus lagi, kurang dihargai orang, terus ngomong, kalau nggak karena saya masjid ini nggak jadi. Ya, jangan sampai ngomong gitu. Ini kita baru mau bangun ribat surau. Semoga Allah bimbing kalbu saya, kalbu kita semua, supaya tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara spirit sudah terbangun ngaji, ya, dan kita sudah cek ini ngajinya karena sosok atau karena mau ngaji, dan ternyata alhamdulillah betul-betul karena pengen ngaji. Makanya saya udah jarang-jarang datang ke ribat Ciputat, tetap pada ngaji. Ya, udah jarang datang ke majelis zikir, tetap pada zikir, dan itu sudah beralih dari hijab sosok kepada hijab nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tapi jangan senang dulu, perjalanan masih panjang. Lalu ditanya, kenapa hati-hati saat makan? Kata beliau, inna kulla adwin minal a'dha masyghulun bi syai'in inda akli ta'am.
Sesungguhnya setiap anggota tubuh waktu makan, ya, masyghulun bi syai'in, dia punya tugas, punya kesibukan, punya gerak saat dia makan. Lagi makan, bener nggak? Sekarang masih sehat, coba nanti stroke, bisa nggak ngangkat tangannya bener? Maunya ke sini jatuhnya. Di situ dia baru sadar bahwa yang menggerakkan dirinya bukan dirinya sendiri, tapi digerakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak bisa menguasai dirinya kalau Allah nggak beri kuasa. Fabi ayyi syai'in yastaghilul qalbu fi dhalikal waqt. Lalu saat makan kolbunya sibuk ngapain? Apa tugas kolbunya? Faqala lahu ashabuhu, ya, berkatalah sahabatnya kepadanya, yashtaghil bi dzikril haq subhanahu wa ta'ala, sibuk zikir dong kita murid-murid beliau. Faqala laisa dzikru fi hadzal waqt Allah wa la ilaha illallah. Kalau lagi makan zikirnya bukan Allah, Allah la ilaha illallah. Karena dia lagi makan Allah, enggak jadi makan. Kalbunya nyebut nama Allah, Allah, enggak jadi makan lah. La ilaha illallah, enggak bisa. Lalu apa zikir saat makan? Bal dzikru fi hadzal waqt al-intiqal min as-sabab ila al-musabbib wa min ru'yati an-ni'mati ila al-mun'im. Zikir saat makan dari memandang sebab. Apa asbab kenyang? Nasi, makanan, apapun. Yang menyebabkan kenyang itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam akidah Ahlussunnah Asy'ariyah, ya, Syekh Al-Buti dalam Kubra Yaqiniyatnya juga menjelaskan persoalan itu. Hal yang ya, di sisi tasawuf yang dia masukkan ke dalam akidah Ahlussunnah itu, kata beliau, betapa banyak orang makan dan di saat makan itu dia syirik karena dia meyakini kenyang itu dari makanan, segar itu dari air. Itu sebabnya orang berebut air nanti di masa paceklik, saya nggak nakut-nakutin, ada masanya itu orang berebut air di mana-mana, bisa bunuh-bunuhan masalah air segini bisa bunuh-bunuhan, nggak tahu masanya dapat nggak kita. Tapi orang yang tahu bukan air yang menyegarkan, dia nggak bunuh-bunuhan, malah dikasih, kamu mau air nih minum. Dia tahu yang memberi segar adalah Allah SWT. Di Quran masih ingat tentara apa? Tolib, ya, dia mengatakan kepada tentaranya, kamu hanya boleh minum segini, bisa nggak ngambil air begini, jatuh nggak? Pasti jatuh. Ini udah jatuh duluan. Ternyata orang yang tidak kenyang air, tidak kenyang makan, jihadnya lebih kuat. Ngajinya nggak ngantuk-ngantukan. Kalau kenyang ngajinya ngantuk. Jadi zikirnya apa saat makan? Melihat asbab, pindah dari asbab kepada yang menciptakan sebab. Dari melihat nikmat kepada zat yang memberikan nikmat. Siapa yang memberikan nikmat? Allah SWT. Kalau orang kenal Allah, satu suap itu berharga. Tapi kalau belum kenal Allah, rajin-rajin puasa, biar berasa satu teguk air itu bernilai. Jadi kenapa kita nggak menikmati air tiap hari, minum udah kayak onta minumnya? Karena nggak puasa. Coba puasa. Air pertama yang kita teguk saat maghrib itu, rasanya dunia dan seisinya. Ya, suruh pilih di mobil 100, tapi nggak dikasih air sampai malam, sama minum satu teguk, gimana? Mobil, bisa nggak minum mobil? Minum bensin? Sampai besok. Wah, mulai matre nih. Allahumma sholli. Airnya nggak ada. Oke, sekarang kita masuk ke nama Muhammad Baba Samasi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ruhi Nabiyina Muhammad SAW wa ila jami'i ashabi turuq sufiyah wa khususan sadatina Naqsyabandiyah wal Qadiriyah wal Kubriyah wal Khashtiyah wa Surawardiyah wa Samaniyah wa Syadiliyah wa Rifa'iyah wa Tijaniyah wa akhas al-khusus ila al-Imam Muhammad Baba Samasi. Al-Fatihah. Apa kata beliau di halaman 79 di kitab saya? Huwa akmal ashabi hadrati azizan wa afdalihim. Muhammad Baba As-Samasi adalah
murid paling utama dari murid Ali Ramitani. Mauliduhu qaryah Samasi. Kenapa disebut Baba Samasi? Karena dia di kampung Samasi. Wahia min jumlati qura ramitan ala bu'di farsakhin syar'iyyin minhu. Ya, dia masih sekampung dengan gurunya Ali Ramitan, Ramitani atau Azizan. Cuma satu farsakh. Satu farsakh itu diperdebatkan panjangnya, apakah 1 mil, 2 mil, atau sejauh mata memandang. Dari kota Bukhara tua, salah satu farasik, 3 farsakh. Wa qabruhu aidan hunak. Kuburannya ada di sana. Alhamdulillah kami 2019 diizinkan Allah berziarah ke beliau, ya. Muhammad Baba Samasi. Persis sekarang tempatnya bagus sekali. Jadi orang-orang Bukhara ini, orang-orang Uzbek ini sudah paham kekuatan mereka ada sekarang di sejarah. Maka sejarah, tempat-tempat sejarahnya dibagus-bagusin. Lebih bagus dari tempat ziarah yang ada di Indonesia. Dan tradisi mereka sudah lama, sampai kemudian teman-teman Martin van Brunezen, orang-orang Prancis, nulis satu buku, bukan Martin ya, tentang tradisi ziarah di Asia Tengah. Dan rata-rata tarekatnya Naqsyabandiyah. Ya. Sayang sekali Naqsyabandiyahnya di sana sudah tidak kuat. Sekarang kalau boleh saya sebut, aktsarun nas, ya, kebanyakan manusia yang ngambil tarekat Naqsyabandi sekarang Indonesia. Termasuk Syazili, Qadiri, tarekat apa aja kembang di Indonesia besar semua. Karena Muslim Indonesia, Muslim terbanyak di dunia. Bukan Saudi. Saudi itu padang pasir yang banyak. Luas nggak Saudi? Luas, tapi luas padang pasir. Kalau kita di mana ada rumput ada orang di situ. Kalau nggak ada orang bunian ya. Lama qarubat wafatu hadratu Azizan, ya, ketika mendekat mau meninggal Imam Ali Ramitani atau Azizan, maka dia memilih Khaja. Jadi Khaja itu tulisannya Khawajah, tapi bacanya Khaja. Khaja itu artinya kiai. Apa arti Khaja? Kiai. Berarti kiai itu dahsyat ya. Sekarang orang gampang aja kiai. Mbahmu ya. Gak begitu, gak sembarangan. Termasuk manggil Gus, gak sembarangan. Ada kaidah-kaidahnya. Khaja Muhammad Baba Samasi. Nah, maka di sini istilah Khaja atau kiai, syekh, mursyid bisa melalui jalur pesantren, bisa melalui thariqah. Maka ada kiai thariqah, ada kiai pesantren. Dan lebih syukur lagi, dia kiai pesantren plus kiai thariqah. Itu afdal. Ya, tapi nggak mesti. Bedanya kiai pesantren turun dari kiai kepada anak atau ponakan atau saudara. Tapi kiai thariqah tidak turun kepada saudara atau anak. Turunnya kepada murid. Jadi kalau saudaranya nggak berguru, nggak dapat. Nggak turun ke teman kalau temannya nggak ngaji juga. Anak nggak akan menjadi pewaris kalau anaknya nggak ikut ngaji. Tapi sulit anak ngaji kepada guru. Maka Syekh Abdul Qadim yang kita haulkan tahun lalu ya, awal tahun ya. Syekh Abdul Qadim sebelum puasa ya. Syekh Abdul Qadim beliau kalau punya anak, anaknya dititipkan ke muridnya. Sudah paham anaknya bahwa ilmu daripada murid ayahnya ini luar biasa, baru dia tahu nilai gurunya, ayahnya. Baru dia datang ke ayahnya. Min bainal ashab li maqamil irsyadi wa fawwada ilaihi amra khilafah wa niyabah. Lalu dia dipilih untuk maqam irsyad. Nah, mursyid. Ya. Lalu menyerahkan kepadanya al-khilafah wa niyabah. Kekhalifahan rohani, bukan khalifah. Jadi khalifah dalam tarekat Naqsyabandi bukan khalifah yang disebut Hizbut Tahrir, bukan. Beda bab. Ini kekhalifahan rohani. Ya. Khalifah artinya pengganti, penerus. Wa amara baqil ashab bimutaba'atihi. Nah, inilah ujian murid. Ujian murid yang lain, ketika guru memilih seseorang di antara murid itu, yang lain mau ngikut nggak? Misalnya, yang dipilih guru lebih muda, yang tua ngerasa iri. Nah, disinilah terjadinya konflik di dalam thariqah. Namun yang lebih konflik lagi, gurunya nggak ngangkat siapa-siapa, lalu ada yang naik sendiri. Itu lebih konflik lagi. Tapi kalau itu terjadi, kita doakan kebaikan. Nggak usah komentar yang jelek ya. Kita doakan kebaikan. Wa hasala li hadrati Khajah Bahauddin Quddisa sirru nazara qabul bil
bilwaldiyah, ya, bilwaladiyah. Lalu bergurulah kepadanya orang-orang setelahnya, yaitu Mirkulal, dari Mirkulal kepada Bahauddin. Jadi beliau ini melewati satu kampung namanya, seingat saya, kampung Qasruan atau Qas Hinduan, kampung istana. Lewat di sana Imam Baba Samasi, lalu beliau mengatakan, aku mencium bau kewalian dari kampung ini. Ternyata ibunya Bahauddin sedang hamil. Imam Bahauddin Naqsyabandi sedang hamil. Jadi beliau sudah kasih tanda, itu namanya penandaan. Dalam ilmu-ilmu Thariqat Qadiriyah ada namanya penandaan. Nah, ini beliau menandai. Ya. Yafuhu min hadhil ard raihatu rajulin fasayasiru qasra Hinduan qasra Arifan. Nama kampungnya Qasra Arifan. Dulu nama kampungnya Qasr Hinduan, karena Imam Bahauddin dari sana disebut Qasr Arifan. Ya, kampung orang-orang ahli ma'rifat. Falamma marra bihi yawman qala qasdadat tilka ra'iha. Besok-besok lewat lagi, kan enggak jauh kampungnya dari tempat beliau. Jadi kampung Imam Bahauddin, gurunya Mirkulal, gurunya Muhammad Baba, sampai Abdul Khalid itu dekat-dekat semua, muter-muter aja itu di sekitar kota. Ketika lewat lagi, apa kata beliau? Ketika sudah berat kehamilan si ibu, izdadat tilka ra'iha wa azannu annahu qad wulida dzalika ar-rajul. Kata beliau, saya mencium bau kewalian yang lebih kuat. Barangkali orangnya sudah lahir. Apakah ini halu? Enggak, ini ngomong wali. Ya, ini bukan cerita-cerita dongeng, tapi ini ada kitabnya, ada pengalamannya. Nah, itulah Imam Muhammad Baba Samasi. Dan beliau mengajarkan zikir juga, ada zikir keras, ada zikir lembut. Lalu muridnya Muhammad Baba tidak langsung mendidik Imam Bahauddin. Yang mendidik Bahauddin muridnya namanya Mirkulal. Mirkulal, beliau ini disebutkan lahir dari negeri yang gak jauh, Sukhar, ya. Lalu dalam perjalanan zikir, saya ikut zikir di sana, di kuburan Mirkulal itu. Lalu kami baca tahlil. Badan saya lagi sakit, tapi kalau udah zikir di situ mengikuti irama dan dari kubur itu, kita ikut keras. Ternyata Imam Mirkulal kalau zikir keras. Imam Mirkulal. Jadi Baba Samasi, Mirkulal, lalu Bahauddin. Imam Bahauddin dulu sering zikir di suraunya, zawiyahnya atau ribatnya Imam Mirkulal. Setiap kali beliau menghapuskan afdhalu dzikri la ilaha illallah, dia langsung berdiri. Nah, ini bukan karena dia Wahabi, karena Wahabi belum ada saat itu. Bubi Asfi kalau mimpin zikir, Wahabi langsung berdiri. Ini berdiri juga, tapi bukan karena Wahabi, karena Wahabi belum ada. Nah, jadi kita kalau lagi zikir, doa, lalu ada orang nggak mau ikut, husnuzan, nggak boleh suuzan, langsung bilang, wah ini Wahabi nih, gitu. Ya, siapa tahu dia ada hajat, siapa tahu mazhabnya berlain, siapa tahu dia dapat hal. Laporlah khalifah-khalifahnya Imam Mirkulal. Kata beliau, engkau ini punya murid kurang ajar satu, masih muda, namanya Muhammad Bahauddin. Kata Mirkulal, uskut, kalian tidak tahu apa yang terjadi pada Muhammad Bahauddin. Terus besok-besok mulai muncul ahwal-ahwal itu. Di saat mereka tidak berzikir, Imam Bahauddin Naqsyabandi malah berzikir. Ternyata beliau dapat sir. Dia diajar Nabi Allah Khidir juga, zikir khafi, Allah, 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 dan tidak suka zikir keras. Nah, sejak saat itulah Imam Bahauddin melihat dalam dirinya Naqsyaband, ukiran nurullah. Karena dia sudah melihat, nggak perlu lagi berlafaz. Karena dia sudah melihat. Itulah yang disebut zikir wukuf, wukuf qalbi. Ini yang dulu guru kita mengatakan, sebelum engkau wukuf di Arafah, wukuflah di qalbumu. Ya. Dia melihat nurullah dulu di qalbunya. Karena sudah melihat, maka beliau zikirnya diam. Sejak saat itulah Naqsyabandiyah dikenal zikirnya lebih lembut daripada thariqat yang lain. Tapi nanti datang lagi imam setelahnya, zikirnya dikeraskan lagi. Jadi teman-teman semua,
Naqsyabandi tidak dikhususkan dengan zikir lembut, tapi betul Imam Bahauddin suka zikir lembut ya. Barangkali itu tentang Imam Naqsyabandi, Imam Baba Samasi dan Mirkulak. Insya Allah akhir bulan kali ya, atau pas Muharram. Pas Muharram ngaji kita Pak. Oh, di sana ya. Atau tahu bulan depan kita mengkaji tentang Imam Bahauddin Syah Naqsyabandi. Imam Bahauddin ini tidak banyak juga sesuatu yang diceritakan dari beliau, tapi luar biasa.